biasa. Wah, pastinya luar biasa Kak Daus. Ya. Kak Daus bagaimana kabarnya? Luar biasa dong. Iya, Kak Sherly juga luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti semuanya sudah siap-siap untuk beribadah ya. Iya dong Kak. Iya, pasti yang mereka sedang Duduk main-main. rapi. Oh, sedang duduk rapi, menunggu untuk beribadah. Ayo adik-adik yang ada di rumah semuanya duduk manis, siap-siap untuk beribadah bersama-sama dengan Kak Sherly dan Kak Daus. Oke? Ayo, tapi sebelum itu Kak Daus kita harus berdoa Berdoa. dulu. Ayo sikap doanya semuanya, tidak ada lagi yang jalan-jalan ya, yang lari-lari ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Pada saat ini Bapa, Engkau masih mengasihi kami untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah maupun kami Bapa, supaya kami dapat beribadah dengan baik dan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Bapa, haleluya. Amin. Oke, semuanya dengan sikap yang baik kita datang ya, kita mau memuji Tuhan di saat ini ya. Di rumah kita masing-masing kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik semuanya duduk ya. Kita mau angkat pujian ini, kita mau menyembah Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Ayo adik-adik yang ada di rumah kita nyanyikan lagu ini. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ayo sama-sama kita katakan hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
bagimu Mari adik-adik semuanya kita Yesus. menyembah Tuhan. Terima kasih sebab Kau yang layak kami agungkan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Mari adik-adik kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang layak Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik, kita memuji, menyembah Tuhan. Semuanya semangat, ayo bangkit berdiri. Haleluya. Ayo, Mana semangat ya. semangatnya? Ya, yang semangat lagi. Mana? Kak Daus dan Kak Serli belum lihat semangatnya. Lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya angkat tangannya ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo, lebih semangat. Anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Asik, asik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Mana suaranya adik-adik? Tangannya semuanya ya, diangkat ya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. haleluya. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik, semuanya masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Kalau masih semangat, ayo semuanya ikuti gerakannya Kak Serli dan Kak Daus ya. Oke. Ya, kita jalan di depan. Ya. Yeay. 1, 2. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang
besertaku. Di kanan, Kau ada. di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di suka Kau Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lebih semangat lagi. Ku daki. Daki, Ya, gunung Mas, suara yang jadi tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, Asik. di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana Mana senyumnya? adik-adik? Di suka, Kau ada. di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wow, senang sekali Kak Imas bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Wah, pasti semua kabarnya luar biasa ya. Dimanapun adik-adik berada, Kak Imas mau menyapa. Shalom. Nah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan 9 tahun ini. Sudah banyak waktu yang berlalu, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang sebuah topik yaitu melayani karena teladan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setiap orang mempunyai pandangan atau konsep yang berbeda tentang yang namanya melayani. Ada yang berkata bahwa melayani itu hanya ketika kita berada di gereja, ketika kakak sekolah minggu membawakan firman, ada yang membawakan pujian, ada yang memainkan musik, ada juga yang berkata bahwa melayani itu adalah ketika kita bisa menolong orang yang berkekurangan, memberikan sumbangan, tetapi ada juga yang berkata bahwa melayani itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang lain. Nah, menurut Kak Imas, itu semua tidak salah ya adik-adik, itu semua adalah konsep yang benar tentang melayani. Tetapi di atas semuanya itu, kita harus percaya bahwa melayani itu ketika kita bisa mempraktekkan teladan Tuhan Yesus dalam pelayanan kita adik-adik. Nah, kita mau membaca satu ayat firman Tuhan hari ini ya, yang terdapat di dalam Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Ayo adik-adik di rumah kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, seperti ayat firman Tuhan adik-adik yang tadi ada dalam Matius 20 ayat 28. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, padahal kalau kita pikir-pikir ya, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa sih dia repot-repot datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia? Bahkan dia datang dalam wujud manusia loh adik-adik. Dia tanggalkan segala kekuasaannya, dia tanggalkan segala kemegahan pemerintahannya, turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena itu dikatakan tadi bahwa ia datang untuk melayani kita, bukan untuk dilayani, yaitu memberikan nyawanya bagi tebusan umat manusia. Nah, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5-8, di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah adik-adik, Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa. Dia yang mempunyai segala kekuasaan, dia turun ke muka bumi dalam wujud manusia, menggantikan kita yang harusnya kita loh yang dihukum, tetapi akhirnya Tuhan memberikan dirinya untuk malah dihukum di atas kayu salib, menggantikan dan menebus dosa-dosa kita semua. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melayani sesuai dengan teladan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang penting yang harus kita pelajari bersama-sama adik-adik, yaitu caranya kita harus bersatu dengan Kristus. Apa katakan bersama-sama adik-adik? Kita harus bersatu dengan Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita sebuah teladan adik-adik. Dia memberikan sebuah contoh supaya kita mengikuti contoh tersebut. Nah, pernah tidak adik-adik di sekolah, guru memberikan sebuah contoh sebelum mengerjakan sebuah tugas atau ujian ya adik-adik, itu tujuannya supaya ketika kita mengerjakan soal, kita tidak kesusahan. Tetapi karena sebelumnya guru kita telah memberikan contoh, makanya kita bisa mengerjakan tugas tersebut tanpa suatu kendala. Itu juga yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita adik-adik. Dia memberikan kehidupannya menjadi teladan untuk kita supaya kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus ketika kita melayani orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, melayani sesama kita. Nah, bersatu dengan Kristus tadi yang Kak Imas maksud itu adalah lewat doa kita. Nah, jangan tinggalkan doa-doa kita adik-adik. Ketika adik-adik bangun tidur, ketika adik-adik mau beraktivitas, ketika adik-adik mungkin mau makan atau melakukan sesuatu, jangan lupa untuk berdoa. Karena firman Tuhan berkata bahwa doa itu mempunyai kekuatan yang besar adik-adik. Selain itu apalagi yang dikatakan bersatu dengan Kristus? Selain tadi lewat doa kita, yang kedua itu lewat pujian dan penyembahan. Jadi ketika adik-adik mungkin ada di rumah atau dimanapun adik-adik berada, jangan malas-malas untuk memuji Tuhan. Ketika adik-adik ikut ibadah, ayo semangat memuji Tuhan, ayo semangat menyembah Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik bagiku, dan aku mau memuji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Nah, selain tadi lewat doa, lewat pujian dan penyembahan, jangan lupa untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat saat-saat teduh adik-adik, dan setiap firman Tuhan yang mungkin adik-adik baca lewat cerita-cerita Alkitab dan semacamnya. Jangan tinggalkan setiap doa, pujian penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah, jika adik-adik melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh, Kak Imas sangat percaya bahwa Tuhan akan mengurapi adik-adik, memberikan hikmat, memberikan pengertian, dan memberikan kecerdasan supaya adik-adik bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik selanjutnya, sikap apa sih yang harus kita kembangkan dalam diri kita adik-adik supaya keteladanan Tuhan Yesus itu bisa nampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada dua sikap yang ingin Kak Imas bagikan. Yang pertama yaitu sikap rendah hati. Tadi ingat kan Kak Imas bilang bahwa firman Tuhan katakan Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk dilayani, bukan untuk melayani. Tuhan Yesus memberikan keteladanan rendah hati. Artinya dia tidak mementingkan segala kemewahannya, tetapi dia datang membawa hidupnya. Bahkan dia datang dalam wujud manusia untuk melayani kita semua, menebus dosa-dosa kita dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Yang kedua yaitu sikap yang penuh dengan belas kasih. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena Allah mengutus Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi kita adik-adik. Karena itu firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa untuk melayani kita butuh belajar dari keteladanan Tuhan Yesus.
Tapi sebelum itu adik-adik, kita harus bersatu dulu dengan Kristus supaya kita bisa memberikan teladan lewat pelayanan kita adik-adik. Bersatu dengan Kristus itu lewat apa saja? Lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, dan lewat setiap pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Nah, sehingga dari semua itu ada sikap rendah hati dan sikap belas kasihan yang bisa kita tunjukkan supaya keteladanan itu bisa lebih lagi memberkati orang lain. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kak Imas percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakannya bagi kita semua, secara khusus untuk setiap adik-adik yang menyaksikan acara Star Kids hari ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama dan kami telah pelajari hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau mengasihi setiap adik-adik yang ada di rumah. Lewat firman hari ini kami mau belajar untuk melayani, karena kami percaya Tuhan Yesus yang terlebih dahulu telah melayani kami semua. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang rendah hati, berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan, agar teladan Tuhan itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Akhir kata pesan Kak Imas, selalu jadi berkat untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
Adi sudah mengikuti ibadahnya, seru kan? Doa dan harapan Kak Tina, adik-adik semua, orang tua di rumah juga diberkati dengan ibadah online kita hari ini. Saatnya kita menerima berkat dari Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, lipat tanganmu dan tutup matamu, kita sama-sama berdoa. Turunlah berkat-Mu untuk setiap adik-adik, setiap orang tua yang ada di rumah Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah, sudah setia beribadah secara online Tuhan. Biar anugerah Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kehidupan mereka. Saat mereka di rumah, saat mereka di sekolah, apapun yang mereka lakukan, Engkau ada menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.